Halo semuanya. Kenalin dulu, aku Musli. Kalau di akun Tweet, Hey Musli. Nama lengkapku sebenarnya Musli Hadi. Hari ini aku mau buat video challenge pertama terinspirasi dari Pak Edi. Jadi kita sama Pak Edi sebenarnya lumayan ya sering kontek-kontekan gitu. Jadi Pak Edi itu udah cukup lama ada di dunia YouTube, tapi dia sebelumnya lebih banyak di YouTube Faceless. Nah sekarang dia buat challenge video menunjukin wajah atau orang-orang nyebut sebagai video personal branding. Dan aku rasa setelah aku lihat videonya cukup menarik, dan sedikit juga cerita tentang latar belakang video ini gitu ya. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan video Pak Edi gitu. Jadi kita beberapa mungkin sebulan yang lalu ya, kita buat satu Google Meet gitu, dimana kita mengungkapkan gitu keresahan-keresahan yang kita alami itu sebagai maker atau kreator atau konten kreator gitu. Jadi kita mengungkapkan masalah-masalah yang kita hadapi, emosi yang kita hadapi, atau mental block gitu. Jadi aku memulai pertemuan itu sebenarnya juga atas dasar keresahan pribadi gitu kan, dimana aku mencoba nulis daftar semua mental blockku. Salah satunya yang kayak gini, yang menunjukkan wajah. Jadi saya kurang pede ya, dan kurang menguasai ya ngobrol di depan kamera sama masalah seperti Pak Edi. Jadi setelah kejadian itu akhirnya saya pun membuat menurut saya suatu tindakan ya, yaitu membuat salah satu post Instagram yang menunjukkan diri saya dan cerita saya gitu. Nah ini juga lucu ya, tadi aku bilang aku, sekarang saya bilang saya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ya seperti di video Pak Edi juga, dia kayaknya dia pokoknya lanjut terus, namanya juga video pertama gitu. Ini nggak masalah. Untuk ke depan aku pakai menggunakan aku aja lah. Nah di situ jadinya, dan setelah aku membuat post tentang itu dan penjualannya lumayan pada hari itu ya. Jadi seperti dugaanku bahwa ternyata mungkin salah satu strategi scale up itu adalah, apalagi tentang solopreneur. Solopreneur itu berarti mengandalkan pikiran, mengandalkan emosi, dan berarti itu masalahnya juga ada di kepala dia, di emosi, di kepala dia gitu. Ya, kalau tim kan mungkin masalah manajemen dan sebagainya gitu. Tapi kalau solopreneur itu, dia itu kebanyakan ada masalahnya di kepala gitu. Dan aku mencoba untuk melawan itu gitu ya. Jadi kalau kita mau buat gambarannya itu mungkin kayak tangga, kayak tangga yang ke atas gitu, dimana setiap tangga dari bawah itu mungkin adalah maksud saya setiap tangga dari bawah ke atas itu adalah mental block yang kita
punya gitu. Jadi kawan-kawan bisa gunakan strategi ini gitu kan. Jadi list semua mental block kawan-kawan gitu, dan coba hadapi ini satu persatu gitu. Ngobrol ini aku jadi ingat, sebenarnya aku udah pernah bahas ini di salah satu newsletterku. Jadi aku bilang ya sama, kalian list semua daftar mental block, kebisingan yang di kepala kalian itu yang menghambat kalian, kemudian pilih salah satu untuk dihadapi minggu ini gitu. Jadi itulah yang kemarin aku lakukan gitu. Dan mungkin ini dan video hari ini mungkin bagian kedua dari mental block yang pengen aku hadapin gitu ya. Jadi di video ini pasti banyak belepotannya, dan mungkin pasti banyak jedanya, dan mungkin kalimat yang aku gunain, karena saya lagi yang aku gunain mungkin kayak muter balik atau pokoknya nggak jelas mungkin ya. Tapi nggak apa-apa gitu, dan aku juga mungkin nggak akan terlalu, kalaupun ini nanti diedit nggak terlalu mungkin edit, karena aku juga skill ngeditnya masih jelek gitu ya. Nah, selama ini aku kalau di konten video itu agak kurang gitu. Jadi lebih banyak treat kayak nulis gitu. Nah, jadi gitu. Jadi itu ceritanya hari ini. Maksud saya itu cerita di balik video pertama ini. Jadi sebenarnya mungkin kayak dari kemarin sebenarnya Pak Edi, kemudian Pak Edi terus videonya kapan nih gitu kan, sama Kak Dwi juga gitu. Nah, Kak Dwi ini dia kayaknya nggak punya mental block di masalah nunjukin wajah, karena lihat aja video-video realnya, dia juga punya YouTube, dia udah nggak ada masalah di bidang itu. Jadi aku juga banyak kita juga banyak berkomunikasi dengan Kak Dwi gitu kan. Jadi aku juga pernah nanya sama Kak Dwi itu tentang Instagram gitu. Di awal waktu kemarin aku upload tentang post yang nunjukin diriku tadi, perjalananku, Kak Dwi bilang kalau mau buat konten seperti itu gitu, usahakan beberapa bulan tuh konsisten gitu ya, karena kayaknya Instagram kayak mungkin menguji gitu kan, menguji baru kemudian kita akan dinaikkan gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini nanti aku tanya lagi deh sama Kak Dwi gitu tentang ini gitu. Nah, lanjut lagi. Di sini di video ini sama mungkin ya, bukan mungkin lagi sama aku terinspirasi dari Pak Edi. Jadi di video pertama itu dia banyak bercerita tentang perjalanannya gitu kan, sejarahnya gitu. Aku juga mau cerita gitu, kenapa cerita tentang bagaimana akhirnya aku sampai ke di sini gitu kan. Ya awalnya aku orang Aceh gitu. Jadi aku kuliah di aku sekolah SMK sama kayak Pak Edi. Kalau Pak Edi kalau nggak salah dia jurusan mesin, aku jurusan multimedia gitu. Dan biasa ya, itu dulu sekolahnya sekolah baru gitu kan. Dan
aku sebenarnya dulu tuh pengen ngambil SMK itu karena kecintaan terhadap IT gitu. Aku kira di SMK itu ada membuat aplikasi gitu, jurusan membuat aplikasi gitu kan. Aku nggak tahu, aku kira multimedia itu ada pelajaran membuat aplikasi gitu. Jadi itu ya dari kejadianku itu ya, aku jadi belajar gitu betapa pentingnya apa ya, konsultasi atau arahan belajar gitu. Nah, dan itu kelemahan kita yang seorang aku nggak mau menyalahkan keadaan, maksudnya, tapi keadaan pada saat itu kayaknya apa ya, menyuruh kita serba apa ya, serba harus mencari tahu gitu. Padahal gimana ya, kayak nggak mungkin gitu. Jadi lingkungan tidak ngasih tahu bahwa jurusan ini tuh seperti ini gitu kan. Orang tua juga tidak 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 tahu bahwa jurusan ini tuh seperti ini. Yang penting orang tua itu adalah tipikal orang tua zaman dulu itu, ataupun orang tua kita itu, apalagi pendidikannya, maksudnya tidak sampai pendidikan formal tinggi sekali gitu kan, mungkin ya gitu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mengerti gitu tentang jurusan-jurusan kuliah sekarang gitu, banyak yang seperti itu. Jadi kita itu kayak disuruh menebak gitu, kita itu disuruh menebak, dan akhirnya banyak kan yang seperti itu gitu. Dia menebak-nebak jurusannya gitu, dia nggak tahu apa-apa gitu, dia kira dia bakalan senang kayak gitu, tapi akhirnya dia menyadari ini tuh bukan ini bukan jalanku gitu. Nah, itu tentang SMK ya. Maksudku seperti itu ya. Maksudku, aku tuh dulu pengen kuliah di SMK itu karena pengen beraplikasi, ternyata malah multimedia. Tetapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena akhirnya aku juga bisa aku bisa ngikutin, kalau ibaratkan permainan, aku bisa menangkan permainan gitu. Kenapa? Karena aku dulu akhirnya bisa alhamdulillah tuh mewakili sekolahku desain grafis untuk LKS gitu, tingkat provinsi, dan kemudian menang di tingkat provinsi, dan ke Jakarta LKS tingkat nasional, dan di situ kalah gitu. Gitu ya. Dan perjalanan itu SMK, setelah aku menjalani sekolah di SMK itu nggak membuat rasa penasaranku terhadap dunia IT gitu itu berkurang gitu. Setelah setelah mau tamat sekolah kan mau kuliah. Nah, aku akhirnya kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja gitu. Ya itu, aku akhirnya mengambil jurusan informatika karena aku udah tahu gitu coding itu ada di jurusan apa gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang aku syukuri ya, walaupun sebenarnya belakangan aku juga menyesali gitu. Sebenarnya bukan menyesali, tetapi perubahan pandangan aja sih, atau perubahan, ya namanya manusia itu pasti berubah, dulu suka sekarang nggak suka gitu kan. Nah, intinya adalah
Nah, maksudku tadi, aku bersyukur ternyata aku salah satu anak 17, 19, 20 tahunan yang pada saat itu mengerti apa yang dimau gitu. Makanya aku kuliah jurusan informatika dan ngoding gitu kan. Dan ternyata aku nggak pintar di sana gitu. Tetapi walaupun nggak pintar, ternyata aku bisa ngoding juga gitu. Aku bisa ngoding. Nilaiku sekolah kuliah nggak bagus ya. Tapi ya itu tadi, aku bisa coding juga gitu. Akhirnya di dunia di Jogja itu, aku tentu ya ini kalau dilewati agak aneh gitu, karena masa-masa kuliah itu yang paling seru gitu. Intinya maksudku tadi adalah kuliah formal itu, kehidupan sehari-harinya itu mungkin aku nggak begitu ini ya, bukan nggak begitu tertarik ya, tapi intinya aku lebih tertarik di coding itu, dan belajar sendiri mandiri gitu, dan akhirnya aku bisa coding gitu. Dan pada waktu itu belum ada ChatGPT gitu, semuanya serba sendiri gitu. YouTube juga ada sih. Aku tuh dulu belajar coding itu dimulai dari algoritma dan struktur data. Aku pinjam buku di Perpus. Aku uji coba semua struktur data dan algoritma itu di kos gitu. Dan benar ya, itu fundamental banget buat programming gitu ya. Dan nggak tahu kenapa ya, kawan-kawan mungkin kayak pada sibuk sibuk di bidang di bidang Linux-nya dan sebagainya gitu. Aku nggak tertarik, karena aku tahu aku mau lebih fokus di coding gitu kan. Walaupun sebenarnya itu penting juga gitu. Jadi ada kawan-kawan ikut ekstrakurikuler, jaring dan sebagainya, masalah Linux dan sebagainya, OS Linux. Tapi aku lebih suka programming, jadi aku lebih banyak menghabiskan di situ gitu. Jadi dan waktu kuliah aku juga ikut organisasi mahasiswa gitu, ikut aktivis kayak gitu. Ya ada acara demo juga, turun ke jalan gitu. Jadi aku punya pengalaman itu juga gitu. Dan singkat cerita, aku di hampir mau selesai itu di semester berapa ya, aku lupa. Tapi intinya adalah, aku nyari kerjaan di bidang coding itu gitu. Nah ini menariknya adalah ada lowongan kerja gitu ya. Di lowongan kerja itu udah jelas ada bacaannya, harus S1, harus punya pengalaman berapa tahun gitu kan. Akan tetapi ya, aku udah ada wisdom nih sebelumnya gitu. Wisdomnya gini gitu, maksudnya gini, aku belum lulus, aku belum punya pengalaman, tapi aku yakin ada cara supaya bisa jebol di perusahaan itu gitu. Nah, kenapa aku tetap melakukan itu walaupun aku tahu gitu. Wisdomku sebelumnya adalah aku pernah telat bayar kuliah gitu kan, dan itu banyak alasannya, dan itu ternyata kayak
hal itu bisa membuat kita nunda ujian gitu kan, kayak sanksi lah gitu kan, bukan sanksi sih, kayak gitulah kan. Ada beberapa kawan yang sama kayak aku gitu ya. Jadi dia itu langsung menyerah gitu ya, mungkin ya udahlah, mungkin nggak bisa lah kan, mungkin nggak bisa ujian gitu kan. Kan sayang sekali kan, dia udah ikut berapa semester gitu, beberapa bulan, kemudian di akhir nggak bisa karena nggak bisa ikut ujian hanya karena belum bayar gitu. Nah kalau aku berusaha untuk mendatangi bagian keuangan dan aku melobi gitu. Gitu kan. Artinya apa kan? Artinya adalah segala sesuatu yang formal gitu kan, segala sesuatu yang tersirat di dalam sebuah dokumen catatan gitu kan, ternyata itu sebenarnya masih bisa diubah melalui cara ya lewat belakang gitu. Gitu ya, melalui cara, asalkan kasih kesempatan aja kita buat ngobrol gitu. Sama gimana ya, itu bener-bener menancap ya bahasa apanya di kepalaku. Itu wisdom itu sampai sekarang aku ingat gitu ya. Aku menerapin itu gitu. Jadi aku kirim email gitu kan, aku kirim email loker gitu, ke loker itu gitu. Sebenarnya bukan apa ya loker ya, intinya dia, aku melalui lewat email customer service gitulah kalau nggak salah. Nah ini malah lucu kan, aku email gitu, aku bilang gitu kan, jadi bisa dikatakan lamaran pekerjaanku tuh dulu sangat-sangat tidak seperti lamaran pada umumnya gitu. Lamaranku tuh aku kayak malah mencoba apa ya, membantah, bukan membantah sih, kayak meluk